Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan para petani ubi ya. Ini adalah salah satu tanaman ubi yang ditanam di tempat yang rimbun ya kawan. Seperti ini banyak pepohonan tinggi dan juga di sini juga terpayungi oleh tanaman singkong kawan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kawan-kawan kegagalan dalam penanaman ubi yang dilakukan oleh petani di daerah saya kawan ya. Ini melakukan penanaman ubi dengan sistem terbalik kawan ya. Terbaliknya maksud saya ini dengan bedengannya ya, garitannya atau bedengannya tidak sesuai ya, atau tidak benar ya. Bukan saya sok tahu kawan, tapi ini sepengalaman saya. Kalau menanam ubi dengan sistem seperti ini biasanya tidak akan maksimal kawan, karena tanahnya akan bantat atau tanahnya ini keras ya bagian bawahnya. Seharusnya menanam ubi ini dilakukan di garitan ini ya, di bedengan ini, bukan di selokannya. Kalau ini sistemnya di selokan ya. Ini adalah salah satu tanaman ubi yang ditanam oleh tetangga saya kawan ya, di daerah saya juga. Nah, seperti ini padahal ini umurnya sudah cukup lumayan dewasa kawan ya. Sudah kira-kira ini mencapai 2 bulan lebihan kawan ya kayaknya. Nah, seperti ini. Kenapa saya bilang ini adalah salah satu penanaman yang gagal seperti ini? Karena kita lihat di sini kawan ya, bahwa tanahnya yang ditanam ini bantat kawan tuh, seperti ini, keras ya. Nah, perakarannya pun terlihat kecil-kecil ini ya, kecil seperti ini kawan. Nah, ini susah untuk nanti pembentukan perumbiannya kawan. Seharusnya umur 2 bulan itu sudah bisa menghasilkan ubi ya, dari akar menjadi ubi. Nah, seperti ini alhasil. Ini adalah salah satu kegagalan dalam penanaman ubi ya. Maka buat kawan-kawan yang mau menanam ubi, pastikan bahwa tanah yang kita tanam itu harus digemburkan terlebih dahulu, dan buat bedengan yang benar kawan ya. Dan penanamannya pun harus di atas bedengan ini kawan, bukan di tempat pijakan. Ini seharusnya ini tempat pijakan ya. Nah, di sini tempat pijakan kita. Nah, di sini buat penanaman seharusnya kawan. Kalau ini terbalik sistemnya ya. Jadi di sini tempat pijakan ditanami, dan ini buat bedengannya tidak ditanami. Nah, itu adalah salah satu kegagalan dari penanaman ubi. Ini penanaman ubi ini sudah bisa saya buktikan kawan ya. Berumur 2 bulan lebih ini, tapi belum menghasilkan umbinya ya kawan, buah umbinya. Nah, sudah bisa dipastikan kawan, kalau ini umbi walaupun nanti berumbi tapi tidak akan maksimal kawan ya, susah. Karena di sini tanahnya keras kawan tuh. Tanah yang keras tuh ya. Susah untuk mekarnya akar ini yang akan menjadi ubi kawan ya, karena tanahnya keras, sebantat ya. Padahal tanaman ubi biasanya kalau di tempat yang gembur atau tanahnya yang sudah digemburkan, biasanya berumur 2 bulan sudah menghasilkan buah umbi yang minimal ya, sebesar jempol ya. Itu pun kalau kita perawatannya kurang baik ya kawan, biasanya sudah mengeluarkan umbi yang berukuran 1 jempol ya, jempol tangan ataupun jempol kaki ya. Ya mungkin jempol ke tangan ya kawan ya. Namun ini belum bisa mengeluarkan membentuk ya dari akar menjadi umbi ya kawan. Seperti ini kawan, ini belum membentuk, ini masih perakaran kawan ya. Padahal ini umur sudah mencapai 2 bulan lebih kawan ya.
Alhasil kalau tanaman ubi yang kita tanam seperti ini sudah dipastikan ini adalah salah satu kegagalan ya. Kegagalan kecuali kita mau memperbaikinya ya. Memperbaikinya yaitu dengan cara digemburkan ini tanah pinggir-pinggirannya pakai garpu ya atau cangkul, dan ini diuruk ke sini kawan ya. Diuruk seperti ini, kita bikin bedengan ya, ditutup. Nah, nanti perakarannya bisa ya. Bisa, cuman tidak akan tumbuh normal ya, atau tidak akan maksimal ya. Nah, ini tanaman ubi yang ditanam berumur 2 bulan lebih, namun belum bisa membentuk buah ubi yang maksimal kawan. Ini adalah salah satu kegagalan penanaman ubi yang dilakukan oleh petani di daerah saya, karena salahnya posisi penanaman. Hasil hanya membuang tenaga ya, sia-sia ini kalau seperti ini. Itu menurut saya ya, menurut sebagian pengalaman yang pernah saya alami. Penanaman ubi yang sering saya bagikan kepada kawan-kawan, bagaimana cara penanaman yang baik dan benar agar bisa menghasilkan ubi ya, ubi yang maksimal. Kalau penanaman seperti ini, menanam ubi, ini adalah salah satu penanaman ubi yang gagal ya menurut saya, karena sistem tanamnya terbalik kawan, bukan di bedengan tapi di pinjakan seperti ini kawan. Makanya ubi ini sudah, walaupun sudah berumur tapi tidak mengeluarkan umbi ya. Nah, itu kalau kita menanam ubi, kita lakukan penggemburan terlebih dahulu dan kita tinggikan bedengan ya kawan. Tinggikan bedengan, bukan seperti ini kawan ya. Nah, ditinggikan bedengannya agar nanti tanahnya gembur ya, remui atau remui, dan kita kasih pupuk dasar agar hasil agar hasil tanaman ubi yang kita tanam di bedengan akan mudah untuk memekarkan akar yang akan menjadi buah umbinya itu kawan ya. Agar tidak seperti ini kawan, tuh bantatan mana ini tidak ada isiannya ubinya, tidak ada isiannya ini sama sekali. Nah itulah penjelasan yang saya bagikan kepada kawan-kawan ya. Dan buat kawan-kawan yang belum paham atau belum bisa memahami atau mengerti ya penjelasan yang saya bagikan, cara penanaman ubi yang baik dan benar agar bisa menghasilkan ubi yang maksimal, kawan-kawan bisa coret-coret di kolom komentar atau bisa bertanya ya, cara penanaman ubi yang benar. Insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan saya akan menjawab dan akan memberikan masukan ya. Bukan artinya saya paham atau saya sudah pintar ya dalam melakukan budidaya penanaman ubi, namun sebagian pengalaman yang sudah saya alami dalam penanaman ubi agar bisa menghasilkan ubi ya dengan baik dan benar akan saya bagikan kepada kawan-kawan ya. Terima kasih, semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.